Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta pembinaan Hakim Niaga dalam implementasi dan penegakan hukum pengadilan negeri kelas 1A khusus yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan Kamis 16 Maret 2017. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, laporan penyelenggara. Kelima, sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum. Penutup. Mengawali acara, marilah kita membaca basmalah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum acara pembukaan ini dibuka oleh Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan beserta staf dan para rekan-rekan hakim niaga yang mengikuti badan ini. Mari kita senang untuk berdoa. Semoga acara ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan kepada yang terhormat Bapak Junaidi Kamaluddin SE MSI, disilahkan. Yang kami hormati Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Bapak Dr. Haji Haswanti SHMU. Yang kami hormati Ibu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Ibu Partini SHMH, Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta pembinaan Hakim Niaga dalam implementasi dan penegakan hukum pengadilan negeri kelas 1 khusus, dan rekan-rekan panitia di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya kita dapat bertemu pada malam hari ini dalam rangka pembukaan pembinaan Hakim Niaga dalam implementasi dan penegakan hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Kamis 16 Maret di Hotel Retop Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu-Ibu, para peserta pembinaan Hakim Niaga Republik Indonesia. Bapak Direktur dan Ibu Direktur yang kami hormati, bahwa tujuan dari pembinaan Hakim Niaga ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Niaga. 36 orang dan terdiri dari para Hakim Niaga di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, serta Hakim Justisnya pada Mahkamah Agung Republik dan ibu semuanya, khususnya, serta lembaga Mahkamah Agung pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan berkenan membuka secara resmi acara pembinaan Hakim Niaga dalam implementasi dan penegakan hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus. Kepada Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini kita telah sama-sama dapat hadir di dalam ruangan ini dalam rangka pelatihan daripada Hakim Niaga. Yang saya hormati Ibu Direktur Paku, Ibu Partini, Bapak Kasubdit Pembinaan, beserta seluruh rekan-rekan panitia, Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan hakim, baik dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, dan Bapak Ibu dari Hakim Justisial. Dalam kesempatan ini, pertama saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Dirjen yang sebetulnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam hari ini, tetapi karena ada hal-hal yang juga bersamaan penyelenggaraan dengan hari ini, maka beliau mohon maaf dan mewakilkan kepada saya untuk membuka acara daripada pelatihan ini. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Dirjen Badan Peradilan Umum mengucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan hakim yang telah hadir dari 5 pengadilan niaga maupun dari rekan-rekan hakim justisial. Seperti tadi disampaikan bahwa pelatihan ini sebetulnya untuk meningkatkan profesionalisme, kemudian akuntabilitas, kemudian pengadilan yang efektif, efisien, transparan, sehingga kemudian pengadilan kita tidak menjadi objek daripada cemoohan ataupun tudingan masyarakat. Kalau dari segi materi, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat menguasai, karena yang hadir di sini semuanya adalah hakim-hakim senior yang sudah bertugas di kelas 1A khusus, sudah punya sertifikat
dan saya yakin mungkin sudah berkali-kali juga mengikuti pelatihan. Tetapi yang kita inginkan di dalam kesempatan ini bukan hanya sekadar ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana implementasinya di dalam proses penegakan hukum, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh rekan-rekan hakim di pengadilan niaga kemudian akan menjadi jurisprudensi, akan menjadi patokan dan tolak ukur. Kemudian dari situ dan lebih daripada itu, kita mengharapkan bagaimana masyarakat itu merasakan adanya kepastian hukum dan keadilan, sehingga ke depan tidak ada lagi hal-hal negatif yang kemudian menjadikan lembaga kita ini terpuruk. Begitu juga bagi negara asing ataupun lembaga-lembaga asing yang kemudian memojokkan negara kita dari sisi peradilan niaga, sehingga kemudian dari sinilah sumber daya manusia pengadilan yang berkualitas kita harapkan. Bapak Ibu, kami harapkan sebagai pioner, sebagai penggerak daripada apa yang diharapkan oleh lembaga kita sebagai mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung sebagai peradilan yang agung. Dan untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan Hakim Peradilan Niaga ini resmi saya buka. Di Jakarta Barat, ya. Tetapi mungkin ada hal-hal khusus yang perlu disampaikan, hal-hal yang memang menjadi pesan daripada pimpinan kita di Mahkamah Agung yang perlu kita terjemahkan ke bawah. Pertama, bahwa Mahkamah Agung itu pembinaannya sudah berbasis kompetensi, sudah bergeser dari apa yang bertahun-tahun kita rasakan. Nanti wakil kelas 2 yang akan kita fit untuk menjadi ketua kelas 2. Ketua kelas 2 yang akan kita fit untuk wakil 1B. Ketua-ketua 1B lah yang nanti akan wakil, dan begitu juga ketua kelas 1A. Sehingga pada saat menjadi ketua 1A khusus itu, dia sudah berapa kali menghadapi profil assessment, kemudian pengujian kemampuan teknis maupun non teknis. Karena kemampuan untuk menjadi hakim maupun pimpinan di kelas 1A khusus atau 1A itu tidak bisa mengandalkan hanya kemampuan intelektual. Sehingga pada saat dia harus bekerja, mengetik, dia itu nggak ngetik gitu, nyantai dia. Karena hatinya sebetulnya bukan untuk PP. Tetapi kalau ini kita lakukan, akan nampak seseorang itu cocok bekerja di bidang apa. Sehingga kemudian pada saat dia memang dipekerjakan di bidang itu, dia memang cocok gitu di situ. Sehingga pekerjaan itu betul-betul dia laksanakan karena hobinya di situ. Nah, kalau dulu kan kita enggak, ya termasuk kita semua lah, termasuk saya, enggak ada itu. Yang diuji hanya ilmu hukum kan gitu dulu. Paling sedikit psikotes. Kalau sekarang profil assessment-nya 1 hari. Kemarin kami di Bogor itu jam 9 malam baru selesai. Yang penting-penting yang ingin saya ingatkan sebagai pengantar, sehingga besok pagi Bapak Ibu bisa lebih memperdalam Hakim Agung. Kemudian juga ada dari, jadi kita coba berbagi
apa yang mungkin Bapak tahu, kemudian apa yang perlu saya ingatkan sehingga semua kita bisa sukses. Saya ingin Bapak Ibu juga sukses semua, baik di dalam pekerjaan maupun menjadi pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk bapak-bapak dan ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Rifai. Saya akan membacakan acara pada pagi hari ini, yaitu pukul 8 sampai dengan 11, permohonan dan permasalahan pernyataan kepailitan. Selanjutnya yang menjadi narasumber Bapak Agus Subroto, SHM Hum, beliau ke Pusdiklat. Namun beliau ditelepon Bapak Dirjen untuk diutus Pak Dirjen untuk mengikuti audiensi dengan kaji. Semalam beliau telepon saya jam 9 bahwa alhamdulillah sudah mendapat penggantinya, yaitu Ibu Dr. Iva Sudewi, SHMH, KPN Sidoarjo. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga acara ini bisa berjalan lancar. Untuk itu Ibu Iva Sudewi, waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Selamat pagi. Pagi. Pak, selamat malam. Pagi. Iya, pagi-pagi kok sudah ngantuk, karena baru sarapan ya. Baik, pagi ini saya sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Saya mendapatkan tugas dadaan dari Pak Kapus untuk menggantikan posisi beliau untuk menjadi pembicara dalam seminar apa ya namanya ini, pendalaman materi ya, tentang Pak Kapus gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah berangkat, padahal perintah baru tadi malam. Beliau hanya memberikan clue bahwa Bu Iva, apa materinya Pak Agus? Materinya tentang syarat-syarat dinyatakan pilot. Bukannya, lah ini sudah hakim-hakim yang sudah, hakim-hakim niaga sudah berpengalaman, ya begitu kan? Ya sudah, silakan dikembangkan begitu. Jadi barangkali yang judul kedua itu jenis-jenis putusan dan penetapan dalam kepalitan ini jadi pengembangan aja setelah berkonsultasi tentunya dengan beliau ya. Kita samalah
seilmu, seguru, ininya juga sama. Malah saya ini bukan ketua pengadilan niaga lagi. Ketua pengadilan Sidoarjo bukan pengadilan niaga ya. Namun demikian barangkali mari kita sharing bersama-sama pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian dengan perkembangan hukum kepahilitan saat ini. Saya terus sebetulnya secara tidak langsung saya terus mengikuti perkembangan dari hukum kepahilitan karena hampir tiap tahun saya sering diminta oleh Pusdiklat untuk mengajar calon-calon hakim niaga. Bahkan yang kemarin itu dipercaya untuk melakukan penelitian efektivitas pelatihan hakim niaga yang dilakukan oleh Pusdiklat, di mana salah satu temuan saya ialah bahwa perlu pendalaman. Seperti ini termasuk salah satu usulan dari saya dari hasil penelitian bahwa hakim-hakim niaga yang sudah jadi hakim niaga, sudah praktek itu mestinya sering dilakukan pertemuan entah 3 bulan sekali, entah 6 bulan sekali untuk penyegaran. Jadi pendalaman dan penyegaran. Karena kan tidak merata. Kalau hakim-hakim yang di Jakarta Pusat barangkali dengan begitu banyaknya perkara yang verifikasi. Perlu ada dalam lelang misalnya. Ini perlu ada satu pengaturan nih, harus lelang di bawah tangan, harus begini. Nah, ini juga mesti harus semuanya harus ada filosofinya. Mempelajari hukum kepahilitan, undang-undang kepahilitan, ada juga harus mempelajari undang-undang terkait. Ada undang-undang perseroan terbatas, undang-undang jaminan, hak tanggungan, ya, hak tanggungan. Ada lagi? Apa? Asuransi, pajak, perburuan. Baru ini ada kaitannya dengan undang-undang kepahilitan. Misalnya apa juga makulator. Ada yang seperti itu. Nah, namun ya itulah salah satu pilihan. Dan ini trennya, ini kok mic-nya kok kandel tipis. Tes, ya. Dan trennya memang sekarang seperti itu. Itulah salah satu hal, makanya saya katakan itu merupakan suatu evolusi.